Berhasil petakan daerah rawan KKB Papua. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono gunakan 3 pendekatan ini buat atasi konflik. Simak penjelasannya. Panglima TNI Laksamana Yudo Margono mengaku sudah memetakan daerah-daerah yang rawan kelompok kriminal bersenjata alias KKB Papua. Berdasarkan pemetaan itu, maka situasi secara keseluruhan di Papua disebut aman dari KKB, meskipun masih ada gangguan di sejumlah wilayah. Hal itu disampaikan oleh Panglima TNI Laksamana Yudo Margono selepas rapat kerja membahas situasi Papua dan alutsista bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Yudo memberi contoh daerah yang masih ada gangguan, seperti di distrik Oksibil, Kabupaten Pegunungan Bintang, Papua Pegunungan. Kalau secara keseluruhan ya bisa dikatakan aman, tapi kan ada pasti terjadi. Tadi kayak kemarin di Oksibil terjadi pembakaran sekolah. Kemudian ada waktu pesawat akan mendarat ada tembakan. Dari dulu seperti itu, ujar Yudo saat ditemui usai rapat bersama Komisi 1 DPR RI di Kompleks Parlemen Jakarta. Lebih lanjut, Yudo menjelaskan, pihaknya kini fokus melakukan 3 pendekatan untuk mengatasi konflik Papua. 3 pendekatan yang dimaksud Yudo adalah soft approach, hard approach, dan culture approach. Selain itu, dia juga bakal memetakan daerah-daerah yang rawan dari penyerangan KKB di Papua. Sehingga ada tadi yang 3 pendekatan kita laksanakan. Khususnya, kita sudah memetakan daerah-daerah mana saja yang tingkat keamanannya bisa kita jamin. Kemudian ada juga tingkat keamanannya yang masih terjadi gangguan. Letupan-letupan yang terjadi yang tidak bisa kita duga terjadi, ungkap Yudo. Yudo menambahkan bahwa pihaknya telah memetakan prajurit di daerah yang telah dinilai rawan. Namun dia tidak merinci daerah-daerah rawan KKB tersebut. Di situ kita petakan sehingga para prajurit juga kita atur mana yang melaksanakan soft culture maupun mana prajurit-prajurit yang melaksanakan hard approach. Saya kira ini nggak perlu disebutkan, sudah tahulah daerah-daerah mana tugasnya. Sementara itu, KKB Papua terus menebar teror dan ancaman. Terbaru, seorang pesuruh Ondius Kogoya, pimpinan KKB Papua di Kabupaten Intan Jaya, kembali melakukan tindakan kriminal di daerah bergolak tersebut. Oknum yang disebut-sebut sebagai anak buah Ondius Kogoya itu melancarkan aksi nekat dengan menembak seorang warga sipil di daerah tersebut. Warga sipil yang ditembak itu berinisial S. Korban adalah pemilik bengkel sepeda motor yang ada di distrik Sagupa, Papua Tengah. Hingga saat ini belum diketahui sebab musabab hingga akhirnya terjadi insiden penembakan warga sipil tersebut. Belum diketahui pula siapa oknum anggota kelompok kriminal bersenjata yang tega melakukan tindakan barbar tersebut. Namun berdasarkan hasil identifikasi kasus, aparat kepolisian setempat menemukan indikasi kalau pelaku kriminal tersebut adalah anggota KKB Papua. Oknum tersebut merupakan anak buah Ondius Kogoya, pimpinan KKB di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah. Informasi menyebutkan bahwa peristiwa penembakan warga sipil yang berinisial S tersebut terjadi pada Senin 30 Januari 2023. Kala itu, pemilik bengkel di distrik Sagupa tersebut nyaris meregang nyawa setelah terkena tembakan di bagian punggung. Beruntung korban yang diketahui berinisial S tersebut berhasil diselamatkan. Korban dilarikan ke Puskesmas Sagupa dan kini sedang menjalani perawatan insentif.
Dalam kasus tersebut, aparat keamanan memastikan bahwa pelaku penembakan adalah anggota kelompok kriminal bersenjata pimpinan Undius Kogoya. Dikutip dari Tribun Papua.com, Direskrimum Polda Papua Kombes Faisal Ramadhani mengungkapkan, penembakan itu terjadi pada siang hari sekitar pukul 14.30 waktu Indonesia Timur. Ada penembakan di Sagupa, korban berinisial S tertembak di punggung, ujarnya di Jayapura. Hingga kini aparat kepolisian belum mendapatkan informasi lengkap terkait penyerangan KKP Papua terhadap warga sipil tersebut. Informasi dari lokasi kejadian masih minim karena aparat keamanan terkendala oleh jaringan telekomunikasi. Faisal menyebutkan korban adalah pemilik bengkel di Sagupa dan belum diketahui apakah ia akan dievakuasi ke Nabire atau tidak. Pelaku penembakan, sambung dia, dipastikan KKB. Sudah pasti KKB, kelompok Undius Kogoya. Tapi siapa yang tembak ini kita belum tahu, tuturnya. Sebagai informasi, distrik Sagupa merupakan ibu kota dari Kabupaten Intan Jaya. Hingga saat ini penerbangan menjadi satu-satunya moda transportasi untuk bisa mengakses ke wilayah tersebut. Sagupa hanya memiliki jaringan kelistrikan yang disediakan pemerintah daerah setempat untuk beberapa jam saja. Jaringan telekomunikasi pun bergantung pada listrik tersebut, hingga mengikuti jam operasional pembangkit listrik milik Pemda.